Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan para petani walet yang berbahagia dimanapun berada. Sebelum saya lanjutkan video ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada rekan-rekan sekalian. Mungkin di dalam saya menyampaikan di video-video sebelumnya ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang pas, dan juga ada yang merasa tersakiti hatinya dengan ucapan-ucapan saya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kita semua diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya tentang betapa pentingnya ya, betapa urgennya yang namanya LMB ini ya. Sehingga LMB ini kalau salah posisinya, salah penempatannya, salah ukurannya, peletakannya, nah itu akan berakibat kegalauan yang berkepanjangan bagi para petani walet. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kebanyakan khususnya bagi para pemula ya, teman-teman mungkin yang belum paham ya, khususnya bagi teman-teman yang baru mulai usaha budidaya walet ini, itu kadang-kadang beranggapan bahwa kita membangun gedung walet itu yang penting ada lubangnya, yang penting ada LMB-nya, yang penting ada lubang masuknya, sudah taruhkan suara. Nah kemudian tinggal kita menunggu hasilnya. Ya banyak anggapan-anggapan seperti itu. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, LMB ini adalah hal yang paling penting dalam usaha budidaya walet ini ya. Menentukan LMB ini adalah salah satu faktor penentu ya kesuksesan atau keberhasilan dalam budidaya walet. Dalam membuat LMB ini, kita tidak boleh membuatnya asal-asalan ya. Yang penting ada lubang, ya jangan ya. Itu semua kita harus pelajari ya. Sekali lagi rekan-rekan sekalian, itu semua harus kita pelajari ya. Supaya kita tidak mengalami kegalauan yang berkepanjangan. Ya. Kita harus pelajari. Mulai dari posisinya, bagaimana yang tepat membuat LMB ya. Bagaimana posisinya, kemudian apakah jaraknya dengan atap atau dinding itu bagaimana. Nah itu semua kita harus perhatikan ya.
Karena banyak kasus yang RBW-nya kurang produktif. Itu gara-gara LMB-nya kurang tepat. Burung walet mau saja masuk, cuma nanti perkembangannya agak lambat. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, jika posisi LMB-nya benar, maka bisa dipastikan burung walet yang bakalan masuk menjelajahi ruang inap kita, insya Allah banyak, ya. Tetapi kalau posisi LMB-nya salah atau sulit posisi LMB-nya, burung walet mau masuk saja kesulitan, ya. Bahkan burung walet sudah siap mau masuk terbang dari kejauhan, ketika mendekati LMB dia ngerem dulu, tidak jadi masuk, balik lagi, gitu terus berulang-ulang. Itu karena posisi LMB yang kurang tepat. Jika posisi LMB tidak tepat, maka sudah bisa diperkirakan bahwa perkembangan atau penghuni daripada gedung tersebut sedikit. Ya. Kenapa? Karena LMB adalah akses penting, paling utama bagi burung walet. Sehingga penentuan posisi LMB itu harus betul-betul kita pahami. Kalau yang saya terapkan, ya, LMB yang saya terapkan itu diusahakan LMB itu jangan terlalu jauh jaraknya dengan sirip atau ruang inap. Jangan terlalu tinggi supaya anak walet yang masuk LMB itu dia tidak kesulitan menuju ke ruang inap. Nah, kenapa tidak bertambah populasi di dalam gedung kita? Padahal sudah sekian kali menetas menerbang anaknya. Itu disebabkan karena kesulitan masuk menuju ke ruang inap. Nah, kalau Anda bisa mempraktikkan apa yang saya terapkan ini, diusahakan LMB itu agak turun mendekati daripada ruang inap, insya Allah populasi di gedung Anda akan cepat bertambah. Kemudian jumlah LMB bagaimana? Nah, kalau saya sarankan, kalau bisa LMB itu diusahakan satu saja, ya, supaya burung walet fokus menuju ke ruang inap ataupun ke lantai-lantai bawahnya. Nah, kalau di awal ini diusahakan LMB-nya satu saja. Tetapi kalau sudah populasi banyak, silahkan Anda mau 2 kah? Silahkan, ya. Supaya kalau LMB-nya 1, burung masuk terus mutar-mutar, dia pasti mencari ruang inap. Tetapi kalau LMB-nya 2, kiri dan kanan atau sampingnya, masuk di lubang sini nanti berputar-putar, ketemu lubang itu lagi, dia keluar situ. Jadi burung tidak fokus untuk turun atau masuk ke ruang inap. Nah, ini mengenai jumlah LMB, ya. Tapi silahkan, ya. Banyak juga yang menggunakan 2 LMB,
tapi sukses juga ya. Silahkan ya. Kalau menurut saya di awal kita memancing burung walet itu diusahakan satu saja ya. Ini menurut saya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kemudian ukuran LMB-nya jangan terlalu sempit ya. Jangan terlalu sempit, umpamanya ukuran 20 cm kali 40 atau 20 kali 20. Ini dengan alasan memperkecil LMB, alasannya supaya cahaya sedikit yang masuk. Nah, rekan-rekan sekalian perlu diketahui bahwa kalau makin lebar LMB kita, burung walet semakin mudah masuk. Makin sempit LMB kita, makin burung walet ragu-ragu masuk ke dalam gedung kita. Nah, jadi berikan kemudahan, kenyamanan, kelonggaran, keleluasaan bagi burung walet yang mau masuk ke dalam gedung kita. Ya paling tidaklah kita membuat LMB ukuran 60 kali 80 itu sudah standar ideal ya. 60 kali 80. Itu pun 60 kali 80 belum dipasang Twitternya, nanti kalau dipasang kiri kanan itu menjadi sempit lagi. Apalagi ukurannya 40 kali 60. Taruhkan lagi Twitter, nanti itu makin sempit. Nah, jadi sekali lagi permudah, perlancar, berikan keleluasaan bagi burung walet yang mau masuk ke dalam gedung kita. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, perlu jadi kesimpulannya adalah bahwa membuat LMB ini kita harus betul-betul pelajari ya. Jadi yang pertama, jangan terlalu mepet dengan dinding kiri dan kanan. Jangan terlalu mepet dengan atap. Diusahakan agak turun, diusahakan agak mendekati daripada ruang inap. Bila perlu membuat LMB itu ya, seperti yang direkomendasikan oleh para konsultan ya, orang-orang yang sudah sukses dalam budidaya walet ini, dia tidak menggunakan monyetan, langsung membuat LMB di bawah sirip ya, namun di dalam ya, di depan daripada lubang LMB itu, di situ dikasih sekat full, kemudian bikinkan lubang masuk ke ruang inap di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini tentang LMB ya. Diusahakan ya, insya Allah kalau LMB-nya mudah, insya Allah burung walet akan cepat masuk, akan lancar keluar masuk di dalam gedung walet kita, sehingga anak-anak walet yang sudah terbang di RBW kita insya Allah akan mudah kembali ke dalam gedung kita. Nah, kalau anak-anak walet kembali ke gedung kita, otomatis populasi di dalam RBW kita makin bertambah. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, jadi kenapa gedung itu stagnan, tidak berkembang? Karena tidak ada penambahan daripada penghuninya. Kenapa? Karena tidak ada yang kembali anak-anak walet tersebut. Apalagi anak walet orang, anak walet yang kita sendiri itu tidak kembali. Nah, jadi sekali lagi salah satu caranya adalah permudah LMB-nya. Insya Allah ya, sambil kita berdoa, sambil berusaha. Nah, ini salah satunya adalah LMB. Ya, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Salam sukses buat kita semua, para petani walet. Saya cukupkan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.